Go. Oke guys, sekarang kita akan belajar lagi. Kali ini kita akan mempelajari salah satu skill penting yang menurut saya itu harus dikuasai oleh mahasiswa, khususnya yang mau melanjutkan studinya di Fakultas Teknik ya, atau Faculty of Engineer. Nah, kali ini kita akan membahas software yang sangat penting menurut saya, yaitu bisa dilihat di sini Origin Pro, di mana kali ini kita akan mengolah data FTIR. FTIR itu biasanya dipakai hampir di semua jurusan di Fakultas Teknik, apakah itu chemistry atau fisik, teknik fisika, atau banyak macamnya. Biologi pun kepake. Nah, apalagi di jurusan saya yaitu teknik biomedis atau biomedical engineer. Skill ini sangat penting untuk mengolah data FTIR. Nah, cuman menurut saya kita perlu membahas dulu apakah itu FTIR. Jadi secara singkat saja, FTIR itu adalah kepanjangan dari Fourier Transform Infrared Spectroscopy, di mana merupakan metode analisis untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa kimia berdasarkan spektrum serapan inframerahnya. Karena seperti namanya ya, menggunakan inframerah dalam mengidentifikasi suatu senyawa. Nah, teknik ini bekerja dengan mengukur bagaimana molekul menyerap cahaya inframerah pada berbagai panjang gelombang, sehingga menghasilkan pola khas yang bisa digunakan untuk mengenali gugus fungsi dalam suatu bahan. Nah, seperti yang kita ketahui, banyak macam-macam dari senyawa kimia yang biasa diteliti sama mahasiswa. Nah, di sini kita bisa melihat pola khas dari struktur kimia yang ada di bahan tersebut, seperti itu. Nah, kali ini kita langsung saja ya. Saya pakai Origin Pro 2025. Nah, ini softwarenya free guys, free untuk mahasiswa. Tapi selama 6 bulan. Setelah 6 bulan, software ini akan tidak bisa digunakan dan bisa digunakan kembali, tapi dengan tentunya mendaftar lagi pakai email mahasiswa masing-masing gitu. Oke, ini saya sudah buka softwarenya. Tampilan awalnya seperti ini guys. You can see. Nah, ini tampilan awalnya. Nah, untuk komponen-komponen yang terdapat dalam software Origin Pro ini 2025, ini ada Learning Edition, ini tandanya untuk mahasiswa ya, software untuk mahasiswa. Tampilan awalnya seperti ini. Nah, komponen-komponen ini sangat banyak ya, jadi sangat direkomendasikan bagi teman-teman yang mau mengolah data hasil penelitian, apakah itu skripsi, tesis, dan segala macamnya. Nah, untuk mempelajari komponen-komponen ini bisa teman-teman lihat sudah banyak channel YouTube yang bahas itu ya. Namun untuk kali ini kita fokus mengolah data FTIR. Nah, di sini juga saya sudah siapkan salah satu data FTIR. Ini dari hasil pengujian skripsi dari teman saya. Kebetulan dia sudah selesai skripsinya. Seperti itu. Nah, ini ada tampilannya. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Oke. Biasanya hasil FTIR itu akan dikasih kepada kita dalam bentuk Excel atau enggak file lain yang dimana memuat data-datanya. Nah, data-data itu akan kita masukkan ke dalam kolom-kolom ini. Nah, sebelum itu kita coba masukin dulu datanya ya. Nah, salah satu contoh data yang akan kita dapatkan itu ada wave number. Nah, wave number ada transmitan. Kita coba klik, kita pindahkan dulu. Kita olah data dari awal guys. Nah, seperti ini. Terus ini kita copy. Nah, untuk ini ada long name. Nah, ini merupakan nama dari simbol lah ya, simbol dari datanya. Ini wave numbernya, ini transmitannya. Komen ini bisa kita gunakan untuk menamai sampel kita. Nah, kalau di sini kan agar ya. Dan variasi-variasi lain, misalkan agarnya ada variasi apa gitu, bisa diubah di sini. Ini ada rumus fx. Siapa tahu nanti bakal digunakan pada saat mengolah data pada tahap selanjutnya. Nah, lalu bagaimana tahap selanjutnya? Nah, ini bisa kita untuk mau menambah kolomnya, bisa kita klik ini guys. Nah, itu akan bertambah secara otomatis seperti itu. Oke, langkah selanjutnya, ketika kita udah masukin ini datanya, bisa kita klik untuk dibuat baseline terlebih dahulu. Ada di analysis, pick dan baseline, jangan lupa ya pick dan baseline, dan di pick analyzer dan open dialog. Oke, nah ini langsung keluar grafik dari data hasil FTIR kita. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, seperti inilah contoh dari datanya.
Cuman kita perlu merapikan lagi. Dengan cara bagaimana? Yang pertama itu kita bisa klik subtract baseline untuk merapikannya. Sebentar ini, oke, ini manual aja, subtract baseline. Habis itu next. Nah, di sini kita ambil use exciting device, use define. Oh, forget guys. Ini pakai apa ya? Oh ya, ini pakai user define ya. Habis itu kan di sini muncul titik-titik merah. Ini gunanya untuk merapikan data kita. Ini kan ada grafik ya, ini ada naik, ada turun. Nah, sehingga kita bisa meratakan grafik ini dengan cara membuat baseline ini. Karena kita mau meratakan secara manual aja, ini kita hilangkan centangnya. Terus kita clear dulu guys, clear. Nah, di sini ya, clear all. Nah, bisa dilihat titik-titik merahnya hilang. Dan kita bisa membuat titik-titik merahnya sendiri guys. Tujuannya apa? Nah, tujuannya untuk supaya data kita itu sesuai dengan bentuk yang kita inginkan dan lebih akurat. Soalnya kalau kita bikin sendiri, nah kita bisa memperbanyak titik untuk supaya datanya hasilnya lebih maksimal seperti itu. Nah, ini kita klik. Caranya ini klik kalau di mouse klik kiri 2 kali guys. Nah, di bagian peaknya ini bisa kita klik. Oke. Klik. Kliknya di atas ya guys, jangan sampai grafiknya kena guys. Soalnya nanti berpengaruh ke hasil. Seperti itu. Nah, setelah itu ini bisa disesuaikan ya. Kalau misalkan mau datanya lebih akurat, bisa dibanyak-banyakin titik-titiknya. Oke, sekarang done. Nah, sudah muncul titik-titik di atasnya. Nah, kalau misalkan, oke, sebentar. Bisa next. Nah, ini kan udah keluar ya garis-garisnya ya. Nah, kalau seandainya yang kita titikkan tadi itu ada yang menyentuh grafik kita, nah itu bisa kita modify di sini guys. Modify di pref ya, pref dulu guys. Nah, di sini modify dulu. Seperti itu. Nah, kalau ini kan udah aman lah ya. Ini nggak kena. Oke, kita next. Nah, dapatlah hasil dari baseline-nya di sini guys. Ini data kita tadi, ini substratnya, ini baseline-nya, ini transmittance-nya, baseline. Seperti itu. Oke, itu udah tahap pertama. Selanjutnya, nah, kalau untuk data kita misalkan ada banyak variasi, nah di sini tuh bisa kita ubah ya. Ini kan ada X1, Y1. Nah, kalau misalkan data kita banyak, kita bisa ubah nih. Jadi di sini. Bisa kita ubah. Cuman karena data kita 1 ya berarti aman guys. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pembuatan grafik. Nah, ini kan udah ada baseline-nya ya. Nah, untuk grafik sebenarnya kita udah bisa langsung buat grafik dari sini. Oh, sebentar. Dari sini langsung grafik. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kenapa muncul seperti ini? Soalnya kita belum mengubah skala dari grafik yang ingin kita buat. Nah, ini kan baru dari 0 sampai berapa ya? Sampai 1 ya. Itu. Kalau untuk data kita itu hasilnya bagus, nah kita harus ubah dulu. Jangan lupa ya. Kalau mau lihat data tadi bisa klik ini guys, Project Explorer. Nah, ini book yang tadi klik 2 kali seperti itu. Ini grafik tadi kan percobaannya, kita hapus saja. Soalnya di sini maksimal cuman 10 grafik ya. 10 grafik. Seperti itu. Nah, untuk itu kita perlu membuat skalanya. Caranya gimana? Kita tambahin dulu kolomnya. Di bagian fungsi ini, nah data yang mau kita kasih perlakuan itu mana? Nah, ini kan yang di baseline tadi kan.
Nah, jadi kita bikin rumusan di sini. Ini kan ada G ya, ada G. Misalkan G ditambah 1. Nah, bakal muncul hasilnya. Terus, coba kita kali 100 dulu ya, kali 100. Kita bakal melihat perbandingannya ya. Kali 100. Nah, itu dia. Coba lihat, kita lihat datanya. Nah, dia udah dari 0 ke 100. Tadi kan dari 0 ke 1 ya. Karena kita kali 100, dia dari 0 ke 100. Cuman, nah untuk biasanya di penelitian-penelitian itu, supaya hasilnya itu rapi, nah kita harus membuat stacknya. Maksud stack ini, grafik kita itu stack di bagian mana gitu. Nggak paham. Gimana cara jelasinnya? Supaya grafik kita itu stuck di bagian yang kita inginkan. Soalnya ketika kita buat beberapa grafik yang dibandingkan, nah nanti dia akan acak, sehingga kita bisa bikin stuck. Caranya kita harus normalize dulu. Caranya di sini, klik kanan, normalize. Oke. Nah, ini hasil normalize-nya. Nah, inilah data yang keluar. Cuman kita juga bisa bikin sebentar. Udah. Kita juga bisa bikin pakai plot 2D dan ini dia. Stacked lines by your. Nah, seperti ini dia guys. Ini untuk data kita yang banyak ya. Begitu. Ini bisa kita lihat lagi. Nah, ini data kita. Mari kita bandingkan. Tambah 1. Oh, kita lupa guys. Kita harus smooth dulu. Sebelum dinormalize. Baru dikali. Oke. Maaf. Ini bisa kita hapus dulu guys. Delete. Oke. Yes. Nah, ini bisa kita seperti cara yang tadi ya. Bisa kita kali 1 dulu. Kali 1 tambah 1. Oke, tambah 1. Nah, sudah ada hasilnya. Habis itu kita smooth dulu. Kita smooth bagian substrat ini. Sudah kita substrat tadi. Kita smooth dengan cara di analyze signal processing smooth. Nah, di sini. Nah, tujuan dari smooth ini adalah, nah, ketika kita sudah mendapatkan suatu data pengujian, tentunya grafik yang dihasilkan akan sangat acak. Akan sangat acak. Mana dia? Smooth. Akan sangat acak. Maksudnya sangat acak di sini datanya ya, maksudnya ada tinggi, ada rendah gitu. Nah, data ini bisa kita smooth atau kita filter lah ya, kalau bahasa dari sinyal processingnya di filter. Nah, dengan cara di smooth ini, kalau misalkan kita datanya agak lumayan acak atau banyak naik turunnya, nah ini bisa kita naikkan angkanya seperti itu. Nah, ini dia. Ini kan kelihatan ya. Ini kan kelihatan ya, yang merah-merah ini. Kalau di zoom kelihatan nih. Zoom. Nah, itu kelihatan tuh. Dari hasilnya yang awalnya itu seperti ini, runcing, naik turun. Nah, kalau kita point of window-nya itu 50, nah dia akan mengikuti yang merah-merah ini, hasil dari data kita nanti. Ya, jadi seperti ini. Nah, kalau kita ubah lagi ke coba 20 ya. 20. Nah, dia masih mengikuti naik turunnya, geriginya. Kalau 100, kalau 70, nah dia sudah agak landai. Itu namanya di smooth guys. Nah, biasanya itu tergantung data. Kalau di percobaan teman-teman saya biasanya pakai 20. Seperti ini. Sehingga datanya jadi bagus.
Seperti itu guys. Nah, setelah di smooth, ini ya, ini. Setelah di smooth, ini hasil smoothnya, barulah dikali 100. Barulah kita kali ke 100. Bentar, tambahin dulu kolomnya. Kita kalikan 100. Berarti apa ini? N dikali 100. N dikali 100. Nah, seperti itu. Tapi hasil di sini masih minus ya. Masih minus. Nah, di sini masih minus nih. Subtract minus. Oke. Apakah? Bentar. Apakah kita perlu N tambah 1 dulu? Seperti ya minus. Nah, ternyata ya guys. N tambah 1 dulu biar dia nggak minus. Habis itu baru di O kali 100. Oke, nah gitu dia. Mari kita coba membuat grafiknya. Nah, gitu guys. Jadi pada tahap awal tadi, ketika kita pakai titik-titik yang banyak itu, nah gunanya untuk meratakan ini grafiknya. Nah di bagian smooth, nah harusnya data kita ini kan gerigi-gerigi ya di sini ya, ada gerigi-gerigi gitu-gitu. Nah karena kita smooth, dia menghasilkan data yang lumayan bagus untuk dilihat dan masukkan ke dalam jurnal. Apabila penelitian kita itu kita buatkan jurnal. Nah jadilah seperti ini. Nah biasanya di penelitian itu kalau pakai selulosa itu wave numbernya dari atau spektrumnya. Jadi sekarang itu dari 4000 ke 400. Nah, seperti itu biasanya. Oh my god, sebentar. Salah klik. 400 bro. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa melihat misalkan di wave numbernya dari 1000 ke 1500 itu struktur kimianya apa, dari yang 3000 ke atas apa, itu bisa kita lihat melalui grafik ini. Seperti itu teman-teman semua. Nah, kalau untuk ini kan biasanya transmitan ya itu bisa kita ubah sendiri. Nah, ini juga bisa kita ubah sendiri. Cuman kalau mau enak dan gampang, nah bisa juga kita ubah di tabel book. Nah, kan datanya ini ya. Nah, ini kan transmitan. Bisa kita ubah. Ininya adalah transmitan. Nah, gitu. Nah, ini kan nama Nama sampel kita. Namanya apa? Misalkan agar ya. Agar. Nanti di grafik langsung update kalau tidak salah. Mari kita cek. Nah, langsung update. Jadi ini grafiknya agar, transmitannya dari ini ke sini 100. Nah, terus wave numbernya ini dari 400 ke 4000, seperti itu. Inilah hasil data FTIR saya ketika dalam pengujian agar. Oh, bukan saya, data teman saya seperti itu. Nah, ini kan untuk satu grafik ya. Satu lagi, terakhir. Nah, jika kita mempunyai banyak variasi dan mau membandingkan grafik ini, nah bisa kita lihat dengan cara, nah, misalkan kita punya satu variasi di sini dan ada variasi lain di sampai seterusnya gitu ya. Anggaplah ini variasi lain sampai seterusnya, sampai ya sebanyak kita mengolah data ini. Nah, kita juga bisa melihat dan membandingkan grafiknya dengan cara misalkan kita klik ini data pertama. Oh, ya langsung sudah aja ya guys. Nah, kan ini ya data pertama misalkan ini. Nah, sini ya. Oh, bukan ini data pertamanya. Ini data pertama. Terus kita klik data kedua mana? Ini variasi kedua. Variasi ketiga mana? Ini. Nah, habis itu. Nah, kalau udah lebih dari satu data, nah kita nggak perlu buat wave numbernya. Maksudnya tidak perlu kita klik wave numbernya, karena nanti langsung terplot sendiri. Nah, bisa kita di basic 2D, di stack line by offset. Seperti ini. Nah, ini datanya. Seperti itu guys. Ini karena datanya kebalik ya. Ini kan harusnya dari 100 ke 4000 gitu ya. Ini ada beberapa data yang bisa kita gunakan. Seperti itu. Oke. Demikian
tutorial penggunaan Origin Pro kita pada kali ini. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar dan nanti saya akan jawab. Pasti akan saya jawab seperti itu. Silahkan bertanya di kolom komentar. Cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow dan subscribe channel ini biar kita bahas banyak materi lagi selanjutnya. Oke, dadah.